Mbak Ani. Waalaikumsalam Mas Farid. Ya, Mbak Ani sehat kan alhamdulillah hari ini? Alhamdulillah Mas Farid. Syukur ya. Mbak Ani langsung aja nih cerita ke kita nih. Mbak Ani punya permasalahan keluarga seperti apa sih hingga Mbak Ani mau datang ke Tawakal? Iya, di sini saya menceritakan untuk rumah tangga saya. Ini memang aib saya ya Pak Ustadz ya. Tapi di sini saya berusaha untuk mencari bantuan solusi ke Mas Farid juga Pak Ustadz. Ya, 10 tahun saya menikah, saya dan suami belum dikaruniai anak. Dan suami tidak berhubungan dengan saya. Tidak berhubungan dalam arti kata tidak berhubungan suami istri seperti sewajarnya suami istri seperti itu. Betul, betul Mas Farid. Nah, yang jadi pertanyaan lagi adalah waktu mengenal suami, apakah ada cinta di situ? Mungkin nggak karena dia nggak cinta atau apa? Cinta. Dia menunggu saya dari SMP sampai saya kerja, sampai saya bekerja, setelah saya siap nikah, dia menunggu saya. Ya, lalu kenapa selama 10 tahun, mohon maaf, sampai tidak disentuh sama sekali? Ya, mungkin ada permasalahan dari mertua, di mana suami mungkin terhasut oleh ibunya sendiri. Mbak Ani bisa bilang mungkin memang ada apa yang bisa Mbak Ani tahu gitu, faktanya apa gitu, buktinya apa? Dulu saat pernikahan ada acara unduh mantu ya. Ya, di sana memang sebenarnya orang tua dengan mertua gitu ya. Memang tidak pernah bertemu. Tapi pas acara unduh mantu itu ada kesalahan by phone. Ibu saya dulu kan acara pernikahan menumpang di rumah majikan ibu saya ke tempat kerja ya. Jadi mau nggak mau ibu saya bilang kalau mau pilih tempat tinggal di rumah suami, cepat-cepat dibawa barang-barang saya, perabotan saya waktu saya nikah, ya harus pilih cepat. Jadi kalau misalnya memang mau tinggal di rumah, nanti dikasih waktu di rumah majikan. Kalau misalnya saya dan suami pilih di rumah suami, harus cepat. Hanya salah itu aja. Tapi langsung dari saat itu mertua sudah tidak suka dengan ibu saya sendiri. Itu saya menyaksikan sendiri. Saya kira itu hanya salah sedikit yang bisa dimaafkan dan bisa baik-baik aja ya. Tapi berlangsung sampai 10 tahun tidak ada hubungan baik sama sekali, Pak Ustaz. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang ini 13 tahun saya menikah. Sebelum jauh sampai situ, saya tanya dulu. Selama 10 tahun itu, suami istri bisa dikatakan ada kebutuhan biologi sudah pasti Pak Ustadz ya. Cuma Mbak Ani sempat nanya nggak sih ke suami kenapa nggak menyentuh Mbak Ani sama sekali? Iya, saya nggak nanya juga ya karena malu ya, sensitif sekali untuk seorang perempuan ya. Tapi di sini memang suami nggak mau deket sampingan. Kalau mau tidur itu didekatin itu nggak bisa. Mereka selalu pergi menghindar. Saya hanya malu sendiri, coba diam sendiri. Tapi ini berlangsung selama 10 tahun, 11 tahun sampai saya punya anak. Mas, kamu kenapa sih Mas? Gak mau pernah tidur dekat aku lagi Mas. Mas, kamu kenapa sih Mas? Gak pernah mau tidur dekat aku Mas. Mas, kamu gak pernah mau dekat sama aku Mas. Hah? Berisik banget sih kamu. Bisa diam gak sih? Sama aku apa Mas? Sama kamu, kenapa kamu kayak gini sama aku Mas? Kamu nih selalu ganggu tidur aku. Udah kamu tidur di sini sendiri. Kamu tidur luar. Kamu kenapa sih jadi kasar kayak gini? Mas! Nah, Pak Ustadz, yang jadi pertanyaan adalah dalam Islam sendiri Pak Ustadz, istri punya hak nggak sih Pak Ustadz untuk menuntut kebutuhan biologisnya? Iya. Mas Farid dan pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah, ceritanya Mbak Ani ini adalah pelajaran penting untuk kita bahwa hubungan berkeluarga itu harus didasari oleh komunikasi yang baik. Kalau Mbak Ani sudah berkeluarga, otomatis Mbak Ani memiliki hak dan kewajiban. Haknya Mbak Ani adalah mendapatkan nafkah lahir dan batin. Sehingga nafkah itu boleh untuk diminta, namanya itu hak. Kalau hak tidak dipenuhi, Mbak Ani boleh menuntut kepada suami. Kewajiban Mbak Ani adalah menjaga suami sebaik-baiknya.
dari sisi cinta, dari sisi fisik, kebutuhan-kebutuhan lain yang harus dipenuhi oleh seorang istri kepada suami. Jadi timbal balik antara suami istri ini harus terkomunikasikan dengan baik. Maka pertanyaan Mas Farid tadi, apakah boleh seorang istri menuntut haknya kepada suami? Sangat boleh. Dan diharuskan ketika suami tidak memberikan haknya secara baik dan wajar. Dan salah satu hak paling dasar dari seorang suami kepada istri adalah memberi nafkah lahir dan batin. Ini sudah ditetapkan dalam Al-Quranul Karim surat Al-Baqarah. Memberi nafkah lahir dan batin ini kewajiban suami. Yang kalau tidak dipenuhi oleh suami, istri boleh menuntut bahkan meminta cerai. Bahkan meminta cerai. Nah, apa yang tadi diceritakan oleh Mbak Ani, selama 10 tahun tidak disentuh dan Mbak Ani diam, ini adalah kesalahan komunikasi. Meskipun secara logika tidak masuk akal. Bagaimana seorang suami yang sudah menunggu lama dari SMP, SMA, lalu menikah, kan di situ ada gelora cinta yang ditahan. Kok tiba-tiba ketika sudah mendapatkan, disentuh saja tidak, didekati saja menjauh. Ini kan ada problem besar. Nah, kita jadi mengerti dan paham ketika diceritakan ini asal muasalnya karena hasutan orang tuanya, alias mertuanya Mbak Ani. Itu juga mungkin bagian dari sesuatu yang harus dikomunikasikan. Nah, oleh karena itu Mas Farid, saya kira kita perlu kasih kekuatan kepada Mbak Ani untuk bicara, ngobrol, komunikasi dengan suami. Apa sih sesungguhnya yang terjadi? Kok kamu tidak mau menyentuh? Kalau ternyata ini karena hasutan ibu, kamu ini kan sekarang kepala rumah tangga. Ya, kepala rumah tangga ini bertanggung jawab. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin. Pemimpin di atas para perempuan-perempuan. Kalau dikaitkan dengan suami istri, maka seorang suami adalah pemimpin bagi istrinya. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Ya. Kenapa lelaki dipilih menjadi pemimpin? Karena lelaki memiliki kelebihan. Allah ciptakan kelebihan-kelebihan untuk para lelaki dibanding perempuan. Wa bima anfaqu, dan dia menjadi pemimpin karena dia bertugas dan bertanggung jawab memberi nafkah. Nah, kalau seorang suami sudah menikah tapi tidak memberi nafkah, tanggung jawab suami berarti sudah tidak ditunaikan. Maka ketika tanggung jawab tidak ditunaikan, seorang istri boleh untuk menuntutnya. Sampai tuntutan terburuknya adalah meminta cerai. Mbak Ani, kalau soal nafkah dalam bentuk materi, ngasih nggak suami? Sangat sedikit ya, dihitungnya saya tidak tahu hasil kerjanya berapa. Tidak tahu income pendapatannya berapa, selip gaji saya tidak tahu. Jadi kalau dikasih banyak atau dikit, terima aja gitu, pokoknya suruh terima aja. Sangat gitu. sedikit sekali, sampai saya untuk makan sendiri beliau itu butuh 5.000 rupiah aja. Saya ambil dengan curi-curi. Jadi kalau misalnya Mas Farid ditanyakan, itu kan dulu saya sama-sama bekerja ya. Ya mungkin saya ada pendapatan juga, tapi di sini Pak Ustadz ya. Suami itu terkadang ngasih hanya 15.000 atau 10.000 sehari selama bertahun-tahun. Sampai sekarang ini lebih parah lagi, semakin saya nggak bekerja, dia lebih hanya 10.000, 20.000 saja. Itu sangat kurang.